tentang materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan kontekstual. Menurut Zahorik 1995 dalam Usman 2008 bahwa pembelajaran kontekstual merupakan rancangan pembelajaran yang dibangun atas dasar bahwa knowledge is constructed by human, maka dikembangkan model pembelajaran konstruktivisme yang membuka peluang seluas-luasnya kepada siswa untuk memberdayakan diri dalam mencari sebuah konsep dasar atas pengetahuan yang ingin diketahui. Di dalam pembelajaran kontekstual terdiri dari beberapa elemen untuk mempraktikkan pembelajaran kontekstual tersebut. Yang pertama, dengan pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, memperoleh pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, dengan cara menghubungkan. Seorang guru dapat menghubungkan konsep baru dalam pembelajaran dengan suatu hal atau kejadian ataupun pengalaman yang telah diketahui dan dialami oleh siswa. Yang kedua, dengan cara mencoba. Seorang guru memberikan kegiatan yang hands-on atau kegiatan yang benar-benar siswa dapat mencoba atau melakukannya secara sendiri, sehingga dari kegiatan ini siswa dapat membangun pengetahuannya. Yang ketiga ada mengaplikasikan konsep-konsep pembelajaran dengan beberapa pengalaman atau kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dengan cara bekerja sama. Belajar dapat dilakukan dengan saling berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan teman lainnya. Dan yang kelima ada transfer ilmu. Strategi transfer ilmu merupakan strategi mengajar dengan memberikan suatu konteks atau bentuk permasalahan baru tentang materi pembelajaran yang belum pernah siswa alami. Sekian pemaparan materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B dengan judul Strategi Pembelajaran Kontekstual. Pembelajaran yang dilakukan dalam kelas haruslah dirancang dengan tepat agar menarik perhatian siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Strategi pembelajaran kontekstual perlu diterapkan agar dapat terlaksana dengan tepat. Terdapat 5 strategi pembelajaran kontekstual yang dapat diterapkan saat melaksanakan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menghubungkan. Proses pembelajaran dalam suatu konteks merupakan pengalaman hidup yang nyata atau awal sebelum pengetahuan diperoleh oleh siswa. Yang kedua, mencoba. Strategi mencoba dapat dilakukan jika siswa belum pernah atau tidak mempunyai pengalaman yang dapat dihubungkan dengan konsep baru yang terdapat pada pelajaran. Tetapi pada strategi ini harus dapat memberikan kegiatan yang benar-benar siswa mencoba atau melakukan sendiri, sehingga dapat kegiatan ini siswa dapat membangun pengetahuannya. Yang ketiga ada mengaplikasikan. Strategi ini digunakan siswa dengan menerapkan atau mengaplikasikan konsep-konsep pembelajaran dengan beberapa pengalaman atau kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada bekerja sama. Belajar dapat dilakukan dengan saling berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan teman lainnya. Strategi ini merupakan strategi instruksional utama dalam pembelajaran kontekstual. Pengalaman dalam bekerja sama tidak hanya menolong untuk mempelajari suatu bahan pelajaran, tetapi juga secara konsisten berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang kelima ada transfer ilmu. Strategi mengajar dengan memberikan suatu konteks atau bentuk permasalahan baru tentang materi pembelajaran yang belum pernah diawali siswa dan belum
teratasi atau terselesaikan dalam kelas. Sekian dari saya. Poin selanjutnya adalah pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah proses belajar dengan memberikan contoh berupa tindakan dan perilaku yang ditampilkan kepada siswa. Misalnya seorang guru memperagakan cara menggunakan termometer suhu dan dari cara memegang sampai melihat kenaikan atau perubahan suhunya. Dengan begitu, guru sebagai modelnya. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi termasuk salah satu bagian penting dalam pembelajaran kontekstual yang bermanfaat untuk mengingat kembali tentang sesuatu yang telah dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Selanjutnya adalah penilaian autentik atau authentication assessment. Penilaian autentik menekankan pada proses pembelajaran di mana asesmen tidak diberikan di akhir periode pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar, melainkan dilakukan secara bersama-sama secara terintegrasi dari awal hingga akhir pembelajaran. Nilai atau asesmen diberikan berdasarkan rubrik penilaian dengan beberapa aspek penilaian yang telah ditentukan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang model pembelajaran konseptual. Terdapat 3 pembagian dalam model ini. Yang pertama, pembelajaran langsung atau direct instruction. Inti dari model pembelajaran ini yaitu guru langsung mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu, kemudian melanjutkan dengan melatih keterampilan tersebut selangkah demi selangkah kepada siswanya. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Inti dari pembelajaran berbasis masalah ini yaitu guru menghadapkan siswa kepada situasi masalah kehidupan nyata, kemudian memfasilitasi siswa untuk memecahkan masalah tersebut dengan melalui penyelidikan, kerjasama, kemudian memfasilitasi dialog dari berbagai segi, kemudian merangsang siswa untuk menghasilkan karya pemecahan dan juga peragaan hasil. Dan ketiga yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Inti dari model pembelajaran ini yaitu siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang dimana anggota-anggota memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam satu bahan pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompok. Setiap anggota saling bekerja sama sampai seluruh anggota menguasai bahan pelajaran tersebut. Selanjutnya, apakah pendekatan konseptual ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan? Tentu saja memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Kelebihannya sendiri, pertama, pembelajaran jadi lebih bermakna dan juga real. Kemudian, pembelajaran jadi lebih produktif dan juga mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Karena dengan menerapkan metode pembelajaran CTL, di mana yang menganut aliran konstruktivisme, di mana seseorang dituntun untuk menemukan pengetahuan secara sendiri dan mandiri. Kemudian kekurangannya, yang pertama, guru lebih intensif dalam membimbing, di mana guru bukan lagi sebagai pusat informasi, akan tetapi guru juga ikut serta sebagai sebuah tim dalam menemukan pengetahuan dan juga keterampilan siswanya. Kemudian, guru perlu memperhatikan siswanya secara ekstra karena metode yang digunakan tadi. Mungkin hanya itu penjabaran materi dari saya.